Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan saya ambil dari Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24, kita akan membaca pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya menyampaikan seluruh pasal ini, namun kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Puji Tuhan. Sini kita melihat bahwa Abraham seorang yang percaya kepada Tuhan, Abraham yang telah mengikuti perintah Tuhan untuk meninggalkan daerahnya, untuk pergi ke tempat di mana Tuhan telah menunjukkan kepadanya. Pada hari tuanya, pada waktu itu istrinya Sarah sudah meninggal, dan pada hari tuanya dia ingin supaya hambanya ini, Eliezer ini, mencarikan jodoh bagi anaknya Ishak ini. Sehingga dia berkata, kamu datang ke sini bersumpah bahwa engkau harus mengambil istri bagi anakku di antara sanak saudaraku. Ini tidak gampang, tidak mudah. Mungkin juga Eliezer ini belum pernah pergi ke tempat di mana kelahiran dari Abraham ini. Namun tugas ini dia menerima dari tuannya atau dari Abraham ini. Dia bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas yang dia berikan, yang Abraham berikan kepadanya. Kita melihat bagaimana di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam tugas yang berat yang diberikan Abraham kepadanya, tetapi dia melakukannya. Kita melihat apa yang terjadi, bagaimana dia bisa berhasil di dalam melakukan tugas yang berat yang diberikan Abraham kepadanya. Pagi hari ini saya akan memberikan tema kebenaran firman Tuhan ini adalah keberhasilan karena berkat Tuhan. Kedewasaan iman seseorang dapat dilihat dari sikapnya terhadap beberapa hal penting dalam kehidupannya. Salah satunya adalah ketika ia mengalami keberhasilan. Orang yang dewasa imannya akan menyadari bahwa faktor utama penyebab keberhasilannya itu bukanlah karena kehebatannya atau kemampuan dirinya, melainkan karena penyertaan dan pertolongan Tuhan semata-mata. Nah, jadi kehidupan seseorang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang juga memiliki iman yang dewasa di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupannya, maka dia tahu kalaupun dia sudah berhasil dalam kehidupannya, maka dia sangat menyadari bahwa keberhasilannya itu karena Tuhan.
Kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana Eliezer ini pergi ke tanah Kanaan, ke tanah kelahiran Abraham ini untuk mencarikan jodoh bagi anak tuannya, yaitu Ishak. Di dalam perjalanan saya yakin dia selalu berdoa, dan pada waktu dia sampai di tempat daerah dari kelahiran Abraham ini, dia minta petunjuk kepada Tuhan. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku dalam melakukan tugas ini, karena Engkau adalah Tuhan, Engkau juga yang mengasihi Abraham. Maka berikan kepadaku supaya aku menemukan jodoh bagi Ishak. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia minta tanda. Di dalam ayat-ayat selanjutnya dia minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, ini aku di depan sumur ini. Nanti kalau ada anak-anak gadis datang ke sini, dan kalau aku minta minum, dan kalau dia berkata bahwa ini tuanku, minumlah, dan aku akan memberikan minum unta-untamu, maka dialah jodoh yang ditentukan oleh Tuhan bagi Ishak. Dia minta tanda, dia mohon pertolongan Tuhan. Nah, sehingga tidak lama setelah dia berdoa, maka datanglah seorang gadis. Pada zaman dahulu di tanah zaman dahulu mereka itu kan anak-anak gadis itu mereka biasa menggembalakan kambing domba, dan dia juga membawa kepada sumur dan memberikan minum. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ribka ini. Waktu dia datang, dia dengan sukacita dia datang, dia masuk ke sumur itu. Lalu Eliezer dia berkata kepadanya, aku meminta kepadamu, berikanlah aku minum. Lalu wanita ini, Ribka ini berkata bahwa, ya Tuhan, aku akan memberikan kamu minum. Lalu aku juga akan memberikan minum unta-untamu. Setelah Eliezer mendengar akan hal itu, maka dia percaya, dia sangat yakin bahwa ini karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kebisaannya. Dia belum mengenal siapa Ribka, dia belum mengenal saudara dari Abraham, tetapi dia minta kepada Tuhan, dan apa yang dia minta, tanda yang dia minta kepada Tuhan itu terjadi. Nah, maka dia tahu persis bahwa ini adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan menjadi istri daripada Ishak. Maka setelah perempuan ini tadi, Ribka ini tadi berkata demikian, apa yang dilakukan oleh Eliezer ini? Yang pertama dia lakukan, dia lalu sujud menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Waktu doanya didengar oleh Tuhan, ada tanda yang diberikan oleh Tuhan. Pertama kali dia berlutut dan sujud menyembah Tuhan. Dia berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau mendengar doaku, Engkau membuat aku berhasil di dalam perjalananku ini. Maka kita melihat bagi setiap orang, seperti yang saya katakan tadi, bahwa bagi setiap orang yang dewasa rohaninya, yang menyadari keterbatasannya dan dia sadar keberhasilannya karena Tuhan, maka dalam keberhasilannya itu membuat dia sujud memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, imannya tidak dewasa, maka dia bisa saja membanggakan diri. Tetapi orang yang mengerti bahwa keberhasilannya karena Tuhan, maka semakin dia berhasil, semakin dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang membuat dia berhasil. Yang kedua, penyembahan yang benar
datang dari pemahaman yang benar bahwa Tuhanlah yang telah menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Nah, ini adalah hal yang penting. Jadi di dalam kita datang menyembah Tuhan, memuji dan mengagungkan Dia, karena kesadaran kita setiap hari, setiap saat di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita. Kalau kita menyadari akan Tuhan sebagai sumber pertolongan di dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu bersyukur menyembah Dia dengan segenap hati. Dari dasar hati kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena kita sadar keterbatasan kita sadar kekurangan kita sadar tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan tugas seperti Eliezer ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, dia tidak akan mungkin berhasil, sebab dia belum pernah ke daerah itu dan dia juga belum tahu saudara daripada Abraham ini. Tetapi di dalam keberhasilannya dia tahu bahwa Tuhan adalah menjadi sumber keberhasilan dalam kehidupannya, sehingga itulah yang membuat dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jadi penyembahan yang benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan keluar dari dasar hati kita menyadari bahwa semua di dalam kehidupan kita ini Tuhan adalah sumber segala-galanya. Yang ketiga, keberhasilan diberikan Tuhan kepada kita kita sadar bahwa bukan untuk kebanggaan diri kita, tetapi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau orang yang masih anak-anak di dalam kerohaniannya, dia tidak akan mungkin memahami akan hal itu. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dewasa di dalam iman, dia sangat menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan keberhasilan ini kepadaku, maka setelah aku berhasil, aku akan mempersembahkan pujian, penyembahan, bahkan hidupku kepada Tuhan. Kalau kita melihat ada orang yang di dalam keberhasilannya karena Tuhan, maka dia tidak eman-eman membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau kita melihat orang yang mempersembahkan persembahan yang besar kepada Tuhan, bukan karena dia berkelimpahan luar biasa, tetapi karena dia menyadari keberhasilanku ini karena Tuhan. Ada orang yang dia memang mengawali karirnya, pekerjaannya dari awal, dari nol, dari kecil sampai besar, sampai berhasil. Dia sangat menyadari bahwa keberhasilanku ini karena Tuhan. Maka dia sadar bahwa melalui keberhasilanku ini, aku ingin mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dia tidak eman-eman mempersembahkan hartanya dari keberhasilan yang dia capai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah dia semakin miskin? Tentu tidak. Semakin dia mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan, maka dia semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi kita diberkati oleh Tuhan, kita diberikan Tuhan kemampuan, diberikan Tuhan talenta, diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan. Itu semua supaya kita semakin lagi melayani Tuhan, semakin lagi memuliakan Dia, dan mempersembahkan hidup kita, pujian, penyembahan kita kepadanya. Lalu yang keempat, orang yang dewasa rohaninya di dalam keberhasilannya, maka dia akan hidup mentaati firman Tuhan. Nah, kalau kita hidup dalam mentaati firman Tuhan, maka kita akan selalu menyembah Tuhan dari dalam hati kita. Penyembahan kita itu kita bukan karena kita menyombongkan diri,
seperti orang Farisi, dia bisa berkata, aku seperti ini, dan yang lain tidak, tentu tidak. Tetapi kita akan memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Kita juga bersyukur kalau kita bisa berhasil mentaati firman Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu pun kita sadar karena Tuhan, maka kita akan selalu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita sadar bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan kita, bahkan kita masih bisa bekerja, kita bernapas, Tuhan berikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita hikmat, semuanya karena Tuhan. Kalau kita sadar semua karena Tuhan, maka kita akan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah pujian penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, karena kita datang dengan kerendahan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kalau kita melihat Eliezer ini, dia berhasil di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Abraham menyuruh dia bersumpah, jangan sampai kamu mengambil istri dari orang Kanaan ini, tapi carikanlah seorang istri dari sanak saudaraku. Dia berhasil di dalam apa yang diberikan tugas kepadanya, maka di dalam keberhasilannya itu menambahkan pujian, dia semakin sujud menyembah Tuhan. Waktu dia ngomong-ngomong dengan keluarga dari Ribka ini, dia juga mengungkapkan bahwa aku sujud menyembah Tuhanku yang disembah oleh Tuanku Abraham, sebab dialah yang membuat aku berhasil dalam tugas yang diberikannya kepadaku. Dan dia melakukan tugasnya, dia berhasil, dia bisa membawa Ribka untuk membawanya dan menjadi istri dari Ishak. Ini semua dia sadar bahwa keberhasilannya karena Tuhan, sehingga dia semakin menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa keberhasilan kita karena Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kalau kita menang di dalam mengalahkan setiap pergumulan dan mungkin tugas yang sulit, maka kita datang sujud menyembah, berlutut menyembah Tuhan. Tandanya kita mengakui bahwa keberhasilan kita karena Tuhan. Penyembahan yang benar adalah karena kita menyadari Tuhan adalah sumber pertolongan kita, dan keberhasilan kita itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalam kita menyembah Tuhan, maka Tuhan ingin supaya kita di dalam menyembah Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati, maka pujian penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Saya yakin kita semua yang ada di sini, kita semua menyadari bahwa keberhasilan kita karena Tuhan, karena berkat Tuhan. Tidak ada satupun karena kekuatan kita, maka pujian dan penyembahan, pelayanan kita adalah berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.